Bertemu kembali dalam materi Daur Biogeokimia. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat daur cair dan juga daur padat. Daur cair itu sendiri nanti kita kenal dengan daur air, sementara daur padat itu kita kenal dengan daur fosfor dan daur belerang. Yang pertama adalah daur air. Daur air ini berbeda dengan daur biogeokimia lainnya karena sebagian besar aliran air terjadi bukan melalui proses kimia, melainkan melalui proses fisik. Air mempertahankan bentuknya sebagai H2O, kecuali terjadi perubahan kimia dalam proses fotosintesis. Daur air dikenal istilah lainnya yaitu siklus hidrologi. Itu artinya sirkulasi air dari atmosfer ini menuju ke bumi dan akan kembali ke atmosfer. Dalam siklus hidrologi atau dalam daur air akan terjadi beberapa tahapan, ada kondensasi, ada presipitasi, transpirasi ataupun evaporasi. Sumber air itu sendiri di alam itu ada di lautan, di danau, di sungai, di rawa, di waduk ataupun tempat-tempat lainnya. Bagaimana siklus air terjadi? Kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Saat terkena cahaya matahari atau sinar matahari, seluruh permukaan bumi yang mengandung air akan mengalami evaporasi. Arti evaporasi adalah penguapan. Sementara pada makhluk hidup, ini contohnya tumbuhan di sini, akan mengalami transpirasi. Arti transpirasi adalah kehilangan air melalui proses penguapan atau evaporasi. Nah, uap air yang menuju ke lapisan atmosfer ini akan membentuk awan. Selanjutnya, awan ini dapat berpindah karena perbedaan suhu udara. Pada suhu udara dingin, awan akan mengalami kondensasi dan membentuk atau menjadi tetes-tetes air dan akan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau presipitasi. Air hujan akan masuk ke dalam tanah secara vertikal melalui infiltrasi. Infiltrasi air hujan pada daerah yang bervegetasi atau ditumbuhi tumbuhan itu lebih besar dibandingkan dengan daerah yang tidak bervegetasi. Setelah terjadi infiltrasi, air akan bergerak ke bawah karena pengaruh gravitasi bumi. Itu istilah peristiwanya disebut dengan perkolasi. Sebagian air tanah diserap oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Air tanah juga dapat juga dalam bentuk mata air, sumur, danau ataupun yang lainnya. Air sungai ini akan mengalir ke tempat yang lebih rendah dan akhirnya menuju ke laut. Di lautan, proses evaporasi lebih tinggi dari proses presipitasi. Demikian daur hidup terjadi secara berulang-ulang dan tidak terhenti demi kelangsungan hidup makhluk hidup di permukaan bumi. Nah, selanjutnya kita lihat daur padat. Yang pertama yaitu siklus fosfor atau daur fosfor. Fosfor di alam ini dapat berasal dari pelapukan batuan. Ini pelapukan batuan mineral atau juga batuan fosfat, dan juga bisa berasal dari penguraian bahan organik, misalnya dari kotoran ternak ataupun hewan.
oleh dekomposer. Nah, biasanya fosfor ini fosfor itu diserap oleh tumbuhan dalam bentuk fosfat anorganik. Ini fosfat anorganik. Nah, melalui rantai makanan, fosfor dari tumbuhan ini akan masuk ke dalam tubuh hewan. Bila tubuh tumbuhan dan tubuh hewan mati, maka akan diuraikan oleh detritivor atau oleh pengurai, itu akan menjadi fosfat anorganik. Fosfat anorganik ini tadi boleh akan diserap kembali oleh tumbuhan. Kita ke yang sebelah kiri. Fosfat anorganik yang larut ke dalam air ini akan mengalami pengendapan atau mengalami sedimentasi. Di laut dia akan menjadi batuan. Selanjutnya batuan ini akan mengendap membentuk fosfat batuan. Demikian seterusnya akan terulang lagi siklus fosfor ini. Kita lihat daur biogeokimia yang padat yang kedua, yaitu daur belerang. Daur belerang dikenal istilah lainnya juga dengan daur sulfur. Belerang atau sulfur yang ada di atmosfer ini dalam bentuk sulfur dioksida atau SO2. SO2 ini dapat berasal dari aktivitas erupsi atau gunung Merapi. Bisa juga dari pembakaran bahan bakar fosil, asap kendaraan, aktivitas industri. Itulah sumber dari sulfur atau SO2 tadi. Nah, belerang ini dapat juga dalam bentuk H2S atau hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ini dilepas dari proses pembusukan bahan organik yang ada di dalam tanah ataupun di dalam air. Nah, H2S atau hidrogen sulfida ini akan mengalami oksidasi membentuk SO4. Bila SO4 ini akan bersama-sama dengan presipitasi atau air hujan akan masuk ke dalam tanah. Bila kandungan gas sulfat di udara terlalu tinggi, maka presipitasi yang dihasilkan itu akan menjadi sangat asam atau dikenal dengan istilahnya hujan asam. H2S yang ada di dalam tanah ini juga dapat mengalami oksidasi dan menghasilkan elemen sulfur atau belerang kembali. Oke, demikian siklus belerang ini terjadi secara berulang-ulang. Oke, demikian penjelasan untuk daur biogeokimia, daur cair yaitu daur air, dan daur padat yaitu daur sulfur dan daur fosfor. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.